kembali lagi di tiba-tiba podcast. Oke teman-teman, kali ini kita akan podcast lagi. Podcastnya bersama Kak Syarif. Nah di sini Kak Syarif ini jadi pengembang game atau alumni gitu di UBL. Sebelumnya itu dia berkuliah di UBL, sekarang dia menjadi alumni dan dia pernah mengembangkan sebuah game AR atau VR. Jadi yang pertama itu bisa nggak Kak ceritain gimana awalnya mulai tertarik dalam pengembangan game itu? Oke, kalau awalnya sih saya belajar 3D. Jadi di semester 5 ada mata kuliah namanya multimedia dan animasi. Di situ saya belajar 3D hingga akhirnya di semester 6 ada penulisan ilmiah. Ya mungkin nanti kalian juga akan merasakannya gitu, penulisan ilmiah. Pembimbing saya menyarankan untuk coba sih belajar VR gitu. Coba sih belajar VR, coba sih belajar AR gitu. Dan ya saya juga mutusin untuk daripada sekedar 3D ya kenapa nggak dibuat jadi game gitu. Lebih informatika lah dari sekedar buat animasi gitu. Itu sih awalnya hingga sampai sekarang. Nah terus kalau tantangannya gitu apa Kak di dalam pengembangan game tersebut? Oke, kalau tantangannya ya di VR khususnya itu keterbatasan ilmu. Jadi ilmu yang dimaksud itu keterbatasan tutorial lah gitu. Sedikit tutorial tentang VR khususnya yang saya kembangkan. Kan saya kembangkannya VR melalui Oculus ya. Itu tutornya sangat sedikit, jadi ya akses ke ilmunya lah yang lumayan sulit, dan device-nya karena device-nya juga cukup mahal pada saat itu. Terus momen yang berkesan itu apa Kak dalam mengembangkan game-game itu? Momen berkesan adalah pertama kali mempunyai VR headsetnya sebagai device utama dalam pengembangan game VR. Nah, itu paling berkesan. Saya merasakan ada sebuah teknologi baru yang sebelumnya belum saya rasakan gitu. Kita bisa merasakan ada di sana gitu, ada di dunia VR-nya gitu. Padahal kita lagi di rumah kan. Saat itu saya bermain game petualangan di hutan. Nah, saya bisa merasakan ada di dalam hutan walaupun saya ada di dalam rumah sebenarnya. Itu sih yang paling berkesan. Selanjutnya kalau cara tetap kreatif gitu Kak, dan dengan apa ya, ide-idenya itu selalu ada, itu gimana caranya? Kalau untuk ide sendiri memang saya memainkan beberapa game walaupun bukan game VR. Nah, mungkin idenya dari situ. Sama lebih sering ngobrol, sharing kepada ya Pak Dekan, kepada dosen-dosen yang lain, kepada teman-teman. Biasanya idenya muncul dari situ, dari project-project yang ya sebenarnya remeh, cuman dari situ biasanya idenya ada. Yang terakhir nih Kak, tips untuk teman-teman supaya bisa apa ya, dia ingin ke pengembangan game itu tapi dia belum tahu jalurnya lewat mana-mananya. Kalau untuk pengembangan game ya di Lab IoT juga memang ada divisinya. Jadi silahkan kalau ingin gabung bisa temuin saya di Lab IoT. Oke, segitu dulu teman-teman. Jadi wawancara sama Kak Syarif ini tentang pengembangan game segitu dulu. Terima kasih semuanya. Bye bye.